soal riba, Pak Muzamil, ini penugasan dari Maulana kepada Syekh. Tolong dicari oleh siapa aja Pak Muzamil dan semuanya untuk melakukan reverifikasi terhadap pemahaman mengenai riba yang sejauh ini sebenarnya sama sekali belum 30%. Riba itu piye to jane? Itu betul-betul harus dicari redefinisi gitu Pak ya. Saya kasih contoh untuk memancing aja satu dan supaya nggak panjang-panjang. Saya pinjam Mas Suko 100.000 atau 1 juta. Kemudian kalau Mas Suko bilang, ya Cak, tapi tolong balik 1,1 juta atau 1,2 juta. Itu dia memaksa saya hanya mau meminjami kalau saya mengembalikan lebih. Itu riba. Karena dia tidak ridho biridho, saya terpaksa. Kuncinya adalah ridho biridho. Tapi kalau Mas Suko tidak ngomong, oh monggo Cak, dikasih saya 1 juta. Terus saya mengembalikan 1 juta, itu juga riba. Karena saya tidak berterima kasih kepada dia. Saya tidak bersyukur kepada Allah bahwa ada saudara saya Suko yang meminjami saya 1 juta, kemudian saya juga mengembalikannya hanya 1 juta. Saya tidak menghormati dan tidak menghargai bantuan dia. Maka saya akan bersyukur dan saya mengembalikan tidak hanya 1 juta, bisa 1,1 juta, bisa 1 juta plus souvenir, bisa 1 juta plus apapun saja yang bentuknya merupakan ekspresi dari rasa syukur saya. Kalau Anda pinjam 1 juta dan mengembalikan hanya 1 juta saja, itu berarti Anda adalah orang yang tidak bersyukur dan tidak tahu terima kasih. Gitu ya. Ini dilema satu sama lain. Jadi yang riba itu tidak mesti bahwa meminjam sekian harus kembali sekian itu tidak riba. Kalau meminjam sekian mengembalikan lebih banyak itu riba, belum tentu. Karyawan PLN datang ke rumah saya untuk memperbaiki instalasi listrik, kemudian orang dari kantornya atasannya telepon ke saya, tolong Bapak jangan memberi tip kepada karyawan saya. Saya marah. Saya tahu maksudnya baik, tapi saya marah karena dia tidak mengerti manajemen dan tidak mengerti proporsi legalitas. Saya jawab, Pak, sampean tidak punya hak apapun atas saya untuk melarang saya atau menyuruh saya. Saya konsumen dan hubungan saya dengan sampean adalah pembayaran saya dan pelayanan sampean. Saya mau memberi atau tidak jangan diatur-atur. Jangankan saya memberi tip kepada karyawan PLN, saya pek mantu hak saya. Betul enggak? Yang harus dia lakukan adalah melarang karyawannya untuk meminta tip ke saya. Itu haknya. Tapi kalau saya memberi tip kepada dia, itu tidak dosa, itu rasa terima kasih saya. Wong dia repot-repot naik-naik ke sana kemari. Kalau saya nyuguhi dia tip apa bukan? Jadi hidup ini bukan hukum yang paling tinggi, hidup ini akhlak yang tertinggi. Di atas akhlak ada takwa, rumus jimaiyah jelas sejak awal dulu. Hukum, akhlak atau moral, takwa. Kalau takwa itu sudah tidak ada transaksi, karena semua akan saling memberi satu sama lain. Itu takwa. Menurut ya. Jadi riba itu kayak pemahaman bank-bank Islam yang ada selama ini. Tolong itu dielaborasi dan kalau bisa fikih Muzamili ada bab itu. Riba itu bukan soal transaksi dan bukan soal uang. Riba itu soal takwa dan akhlak, ridho biridho. Cak Suko yang meminjami saya uang 1 juta, kemudian ketika saya mengembalikan 1 juta dia bilang, loh Cak, saya tidak menganggap itu utang kok, saya menganggap itu kasih sayang saya kok. Riba apa tidak? Saya bahkan tidak mengembalikan sepeser pun kepada dia. Bukan riba. Jadi hidup itu tidak seperti matematika ekonomi, lebih luas dari itu. Ini yang melakukan itu manusia, bukan handphone, bukan angka, bukan banking, bukan segala macam gitu loh ya. Jadi saya tahu ini yang diurus menungso. Jadi tolong dielaborasi ya Pak Muzamil ya. Ini perintah. Loh serius, karena ini kalau enggak jadi alat penipuan baru.
Nek diganti-ganti jenenge, nek bunga jenenge apa, nek iki jenenge apa, nek diganti jenenge apen-apen. Dulu Adam itu bisa, kalau bahasa selama ini, digoda oleh iblis. Aku gak terima itu. Gak iso Adam kok digoda iblis. Gak tergoda dia. Gak tergoda. Adam diajari langsung oleh Allah kok tergoda. Dan dia manusia perintis, manusia pertama. Dia tidak akan tergoda. Dia punya ketangguhan iman, ketangguhan akhlak dan akidah. Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah iblis itu datang ke Adam dengan ekspresi malaikat, dengan kostum malaikat, dengan wajah malaikat, dengan ekspresi malaikat, dengan sopan santun dan kata-kata malaikat, sehingga Adam yang anak baru ini belum pernah ketemu sama macam-macam, pengalaman sosialnya masih rendah, jam terbang sosialnya masih sangat rendah. Dia menyangka yang datang adalah salah satu malaikat. Dan yang dia tunjukkan ke pohon itu yang disebut pohon larangan. Saya ingin nyatakan sama Anda, di surga tidak ada larangan. Itu bukan pohon larangan, itu soal ilmu. Pohon yang disentuh oleh yang Adam didekatkan oleh iblis kepada dia adalah pohon sejatinya surga, pohon yang tertinggi. Anda baca semua amsal-amsal Allah, semua hal itu dilambangkan oleh pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha tsabit wa fara'u sama. Peradaban, kebudayaan, karya, semua oleh Allah diterminologikan dengan pohon. Jadi pohon yang didekati Adam itu bukan pohon terlarang, cuman pohon itu belum bisa dijangkau oleh ilmunya manusia, karena Adam itu cuma dikasih ilmu pada batas jasad rohani, model dunia dan bumi. Dia belum bisa menyentuh itu. Jadi jangan kesusu. Iki urusan mahasiswa, duduk urusan anak SMA. Sama dengan anak SMP langsung masuk tes, masuk universitas. Itu dia bukan salah, dia belum saatnya. Tapi jangan lupa, pohon itu pohon utama Anda nanti di surga. Karena tidak ada pohon larangan di surga, tidak ada larangan, tidak ada perjuangan, tidak ada barang buruk, semuanya baik. Kok itu pohon terlarang? Terlarang piye? Itu loh ya. Ini maka kalau saya kembalikan kepada riba, tolong dipelajari. Tapi kini tak dawakno dadi sampai esuk iki. Apa meneh tak critakno ya apa carane iblis mlebu swarga detail. Kok iso dek mlebu swarga wong dek diusir nang Jawa Timur waktu itu. Iya, jadi ketika ada mengatakan Allah mengatakan fasajadu, bersujudlah semua malaikat kecuali iblis, maka iblis dicopot jabatannya sebagai malaikat, dikasih jabatan baru yang namanya iblis. Itu jabatan, bukan eksistensi, bukan kedirian dan substansinya. Itu petugasnya Allah. Emang ada orang yang bisa bertugas melawan Allah? Kan gak bisa. Itu semua adalah petugasnya Allah. Maka dia kemudian ditaruh di bumi sebelum Adam jadi, dibikin patungnya oleh Israel alaihissalam. Iblis sudah menghuni Pulau Jawa. Kenapa saya sebut Pulau Jawa? Loh, karena di situ yang harus dia jaga. Di sini ada lempung, ada tanah liat, di mana nanti Israel akan ambil lempung di sini untuk bikin tapelnya atau patungnya Adam di surga. Tapi nanti setelah di surga harus ditaruh di bumi lagi, karena Allah menciptakan khalifah di bumi, bukan di surga. Menurut mulane iblis nek kene